Hai. Jadi di video kali ini aku bakalan cerita sih kayak kenapa aku memilih untuk podcast atau tulisan menjadi ruang aku buat cerita gitu. Jadi pada awalnya gini, aku sadar kalau semakin aku dewasa akan semakin banyak kehilangan. Jadi kayak aku gak punya banyak teman, jadi teman aku kayak super sedikit, dan aku menemukan kayak teman-teman baru di waktu semester awal aku masuk di kuliah, dan ternyata itu nggak berjalan lama. Setelah 1,5 tahun berlalu itu kayak beberapa di antara mereka kayak udah menemukan ruang nyamannya masing-masing, dan aku kayak masih I'm alone, I don't have anything, kayak nggak ada teman satupun yang kayak stay. Padahal beberapa dari mereka itu kayak orang yang udah bener-bener aku anggap jadi seorang teman, dan apapun kegiatan yang aku lakukan kayak selalu kayak selalu ini bakalan asik kalau dilakuin sama mereka deh, kayak gitu. Tapi aku sadar semakin kita dewasa maka kita akan semakin banyak kehilangan. Gak hanya temen, kayak sahabat pun itu kalau kita sudah dewasa, bahkan kalau di umur 20 tahun lebih, 20 tahun ke atas, beberapa dari teman kita udah punya jalannya masing-masing gitu. Jadi ini salah satu alasan kenapa aku lebih milih untuk mengungkapkan apa yang aku rasa itu melalui sebuah tulisan. Dan dari tulisan itu kayaknya lebih seru deh kalau aku bisa berbagi cerita ataupun berbagi pengalaman dari tulisan tadi itu aku share melalui podcast. Jadi itu jadinya podcast yang punya aku. Nanti linknya bakal ditaruh di bawah. Jadi semuanya berawal dari teman-teman yang menghilang. Nah, dari kehilangannya teman-teman tadi itu kayak aku merasa hampa dong. Ini di mana nih mereka yang pas lagi butuh banget? Di mana mereka yang waktu kayak ya kita butuh lah temen kayak di hidup kita itu otomatis kita bakal ada masalah dong. Kayak kadang beberapa masalah itu datangnya itu bertubi-tubi. Yang satu belum kelar, yang lainnya udah datang lagi, kayak ya Allah rasanya mau nyerah, tapi saat dijalanin pun kita bisa gitu melewati itu. Jadi tulisan itu menurut aku pribadi, kenapa sih aku memilih menulis itu, karena itu salah satu alasan, karena aku gak punya ruang, aku gak punya teman untuk mengungkapkan itu semua. Jadi aku mengekspresikannya lewat tulisan, dan itu mungkin bisa jadi salah satu perantara aku dan yang lainnya, aku dan teman-teman online saat ini. Kayak ternyata yang aku rasain gak cuma aku nih yang ngerasain, ternyata banyak dari kalian yang merasakan itu juga gitu kan. Nah, dari hal itu kayak aku jadi lebih senang kalau apa-apa pasti aku langsung tulis gitu. Jadi misalkan aku lagi mengalami suatu hal yang mungkin kalau dianggap remeh banget ya. Jadi ada teman organisasi satu bidang sama aku nih. Orangnya itu kayak
slow respon banget, terus kayak setiap ada masalah, setiap ada sesuatu yang perlu dikerjakan itu kayak nih anak selalu ngilang terus gitu, kayak ih capek banget, apa-apa harus sendiri, yang padahal kalau kita kalaupun dilakuin bareng-bareng itu kayak lebih mudah gitu. Dari hal sepele itu aku bisa kayak buat jadi sebuah tulisan yang itu kayak multi tafsir gitu. Kayak beberapa hal emang gak bisa dipaksakan, ya kenapa harus masih bareng kalau nggak bisa saling apa ya, lupa sih pokoknya itu ada, nanti link videonya bakal aku taruh di bawah. Nah dari hal yang sepele itu kita bisa jadi buat sebuah tulisan yang itu menurut aku kayak bagus banget sih, kayak bisa jadi karya gitu loh. Jadi makanya kenapa aku memilih menulis, karena menulis emang seistimewa itu, seasik itu, dan ternyata kalau dipikir menulis itu nggak hanya kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasa gitu loh. Jadi kayak dari menulis itu kita juga kayak bisa lebih plong, habis itu kita bisa berbagi sama teman-teman yang lain yang ngebaca tulisan kita. Terus selain itu kalau kita bisa mengumpulkan tulisan-tulisan kita bisa terbitin jadi buku. Itu kayak sebuah karya dari diri kita masing-masing, dan kita perlu apa ya, perlu bangga lah sama diri sendiri yang kalau udah bisa punya karya gitu. Jadi hal sesepele itu kita bisa jadiin dari karya, kita bisa jadiin bisnis. Kayak apa ya, sebenarnya hal yang kecil itu bisa jadi besar kalau kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kayak dari kehilangan yang kita alami, dari kehilangan yang aku alami, itu bisa jadi proses pendewasaan diri. Jadi oh ini loh hidup yang sebenarnya tuh kayak gini. Jadi kamu mau nggak mau ya harus mau, siap nggak siap harus siap, karena emang ya nggak mungkin semua orang bisa stay sama kamu terus. Bahkan untuk ukuran orang tua pun tuh nggak bakal bisa kalau harus selamanya nemenin kamu gitu loh. Kamu itu perlu berkembang, jadi kayak nggak semua hal yang kamu ingin bisa kamu dapetin saat itu juga gitu sih. Dan untuk orang-orang yang mungkin kayak introvert, kayak ih tulisanku bagus nggak ya, ini kalau aku share di media sosial bakal dihujat nggak ya, ntar diolok sama temen nih, ih galau mulu nih tulisannya gitu kan. Ya menurut aku itu sebuah mindsetnya bukan pemenang, bukan seorang pemenang. Karena dalam hal apapun kalau kita nggak percaya diri itu bakalan susah, karena itu sebuah mindset yang udah kita tanemin nih di otak kita. Kayak ih kayaknya bakal gagal deh ini, ih kayaknya ini bakalan gak bisa kalau aku yang ngelakuin gitu kan. Jadi kalau apa-apa yang belum kita coba itu jangan mikir ih nih pasti gak bisa deh, jangan gitu dulu. Makanya tuh kayak lebih baik kita nyesel karena udah nyoba daripada nyesel karena belum nyoba. Itu sih kalau dari aku, kayak beberapa hal yang seharusnya masih bisa dicoba ya dicoba dulu aja. Baik itu nulisnya masih kayak awur-awuran banget atau gimana, sebenarnya tuh tulisan itu semuanya bagus karena emang itu sebuah cara berpikir dari masing-masing orang, dan itu nggak ada yang salah sih menurut aku. Kadang aku juga sering kayak merasa ih ini layak nggak sih kayak buat dikonsumsi orang banyak, ini tulisanku ih kadang pengennya disembunyiin gitu dari teman-teman, kayak
dia tuh bacanya buku-buku kayak buku-buku keren, oh ini penafsiran dia tuh kayak udah bagus, banyak banget nih bukunya, kayak ya buku yang udah dibaca tuh udah banyak banget. Intar tulisan gue kayak, tulisan aku bakal dihina nggak ya gitu. Kayak ada sih beberapa orang yang kayak, ih gini doang ditulis tuh apaan, nggak jelas banget, kayak ya apa-apa ditulis, apa-apa ditulis, makanya kenapa sih, bisa nggak sih diem. Ada sih orang kayak tipe-tipe kayak gitu, kayak yang ya menurut aku orang-orang kayak gitu yang nggak usah dipeduliin, karena kayak semakin kita memperdulikan dia tuh kayak semakin menghambat diri kita untuk dalam berproses sih. Kayak ya misalkan nih kita sedang berusaha berproses untuk menulis, kita pengen punya karya nih. Nah kalau kita pengen punya karya, ya nggak mungkin kan kita kayak ini semua kalangan harus suka nih sama karya aku, harus suka, enggak. Jadi kita tuh masing-masing punya target pasar sendiri gitu loh. Oh ini kayaknya cocoknya buat ini orang ini yang suka ini adanya bisanya baca yang ini gitu kan. Jadi kita nggak mungkin bisa nyenengin semua orang dengan karya kita, karena emang setiap orang itu beda-beda, dan fase-fase di kehidupan orang itu emang beda. Jadi emang kita nggak bisa disamain gitu loh. Bukan hanya itu sih, kayak masih banyak hal lagi yang emang kita nggak bisa disamain, nggak perlu juga nyamain, ngebandingin dan lain sebagainya. Jadi untuk memulai, ya kita emang harus berani sih, harus percaya diri dengan apapun itu, dengan kemampuan seminim apapun, ya kita harus berani buat mencoba. Selain berani, kita juga harus percaya diri gitu, percaya sama diri sendiri kalau kamu itu bisa. Bye bye.